Bismillahirrahmanirrahim. Ngejawab pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, menurut pendapat Ustadz, mencintai dalam diam dan dengan doa itu seperti apa ya? Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebuah ibadah dan ikhtiar kita kepada Allah? Oke, baik. Jawaban yang pertama yang saya berikan adalah eh, pertama boleh ya. Pertama boleh. Tidak ada larangan kita menyebutkan nama dalam doa. Terus kemudian kekaguman kita, kecintaan kita, kecenderungan kita pada si dia, yang akhirnya mungkin karena nggak kuat ya sebut nama dalam doa itu boleh. Kondisinya satu, belum siap menikah, belum ada kemantapan diri, dan tidak ada dukungan baik itu keluarga maupun diri sendiri. Finansial juga belum siap, kematangan emosional juga belum, apalagi masih di bangku sekolah misalnya. Secara umum untuk umur pernikahan di negara kita, di negara Indonesia memang ada batas aturannya gitu ya. Tetapi ketika sudah muncul rasa cinta terhadap seseorang dan pengen untuk menikah, itu sebenarnya hal yang bagus gitu ya. Tetapi jika dirasa belum ingin, terus belum siap secara mungkin aturan agama, aturan dan seterusnya juga belum kelihatannya juga belum lolos, apalagi ini dapat dukungan dari orang tua atau izin dari orang tua, boro-boro itu kan jelas nanti akan bermasalah juga, maka lebih baik boleh sebut nama dalam doa ya, kondisinya belum siap. Tetapi hal seperti ini juga tidak boleh berlarut-larut, terutama teman-teman kita atau yang lagi di bangku sekolah gitu ya. Sebut nama dalam doa gimana kak? Boleh nggak sih gitu kan? Ya karena di bangku sekolah biasa saya jawab boleh gitu ya. Mau gimana lagi? Kondisinya belum memungkinkan mereka untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi dibolehin. Tetapi dengan catatan kondisi seperti ini nggak boleh dibiarin berlarut-larut. Nggak boleh dibiarin terus-menerus begini. Harus diisi dengan kegiatan yang positif. Harus apa namanya ya? Berusaha menyibukkan diri, mengisi diri dengan hal-hal yang mungkin membuat kita lupa dengan hati dan isi pikiran kita yang melulu seperti itu. Karena jika kondisi ini terbawa terus dan muncul berlebihan, ini berarti artinya ini jadi salah satu poin nih, bahwa ini adalah alarm bahwa hati kita itu lagi kosong. Lagi kosong dari apa? Lagi kosong dari Allah. Kalau diisi dengan Allah harusnya nggak demikian dong. Ada nggak sih orang yang kemudian ibadahnya bagus, segala macamnya bagus, Allahnya bagus, tapi juga masih kepikiran yang begini? Ada juga demikian. Tetapi karena diisi dengan Allah, maka biasanya kesibukannya itu masih banyak di luar sana, kesibukan yang lain yang kemudian menuju ke Allah. Salah satu di antaranya belajar dengan baik, birrul walidain dengan sempurna, terus kemudian berbaik dengan sesama, memaksimalkan potensi diri. Bahasa di kita namanya memantaskan diri. Memantaskan diri itu gak bakal kelar. Aku udah kok kelar memantaskan dirinya, berarti boleh dong memikirkan si dia. Kalau sudah kelar memantaskan diri dan kamu pengen mikirin si dia, maka lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Apa yang perlu dipantaskan? Banyak, mentalnya, skillnya, ilmunya, finansialnya, terus kemudian relationshipnya dengan teman-teman, hablum minannasnya, dan seterusnya. Kalau udah siap, ngapain nunggu pakai lama-lama minta dalam doa? Jadi boleh jika kondisinya masih belum siap, tapi dengan catatan seperti tadi. Ada juga kondisi yang kemudian saya sampaikan, boleh nggak sih sebut nama dalam doa? Makruh. Kenapa makruh? Karena dalam kondisi udah siap nikah, didukung keluarga, finansial juga udah oke gitu ya. Masih juga tetap sebut nama dalam doa atau cinta dalam diam gitu. Buat apa? Menunda sebuah kemaslahatan hanya gara-gara ketidakberanian kita, ketidakpedean kita gitu kan. Sama aja itu dengan menunda-nunda kebaikan. Nggak baik dong, itu kan makruh hukumnya. Karena yang seperti ini kalau dibiarin lama-lama juga, udah siap nikah tapi tetap cinta dalam diam, nunda-nunda, nggak berani teba nikah dan seterusnya, akhirnya nanti bisa bikin keruh hati. Kalau hatinya udah keruh, sulit untuk menerima maksud pemahaman dari Allah. Udah Allah kode nih melalui banyak hal. Misalnya hidupnya berantakan, bisnisnya kacau, atau mungkin pertemanannya juga banyak toksiknya dan lain sebagainya. Banyak kode-kode dari Allah. Kitanya nggak paham. Kenapa? Karena hati kita keruh. Udah waktunya memantaskan diri, udah waktunya menikah, tapi masih kita sibuk untuk
bergelut dengan perasaan kita sendiri. Kayak begini namanya apa ya? Ya nggak tough gitu ya, nggak tangguh. Alam. Ada juga yang kemudian mengharamkannya gitu ya, karena kalau sudah ada waktunya dan kita sudah ba'ah, ya udah langsung sikat. Tapi saya nggak berani sampai ke arah sana sih ya, karena banyak kan teman-teman atau mungkin subscriber atau teman follower yang lainnya masih teman-teman di bangku sekolah, jadi sampai level makruh aja kayaknya udah cocok nih ya gitu ya. Terus sebut nama dalam doa, ini dia, saya mau bahas yang bagian makruh aja deh. Kalau yang boleh tadi kan untuk level teman-teman yang masih sekolah pelajar gitu ya, jadi masih dibolehin dengan syarat tadi ya, tanda kutip harus segera diberesin nih perasaannya, harus segera menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Nih kalau yang bagi yang makruh gitu ya, kalau yang tadi udah selesai, kalah sampai di situ ya, tunggu sampai waktunya tiba, sampai bener-bener ba'ah, sampai bener-bener siap gitu. Tapi untuk yang makruh, kalau masih sebut nama di dalam doa, buat saya pribadi nih, saya cenderung untuk ngevote yang enggak gitu. Saya nggak menyarankan untuk sebut nama dalam doa. Kenapa demikian? Itu tadi di awal saya sempat sindir bahwa tidak ada larangan sebut nama dalam doa, tetapi juga tidak ada anjuran untuk sebut si dia di dalam doa kita. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau ada di kitab apa kali ya, saya mungkin masih belum nemu referensi yang seperti itu. Jadi kalau saya cenderung tidak menyarankan untuk sebut nama dalam doa. Kenapa demikian? Karena kecenderungan untuk menyebutkan nama dalam doa kita atau mungkin dalam sujud-sujud kita gitu. Ada yang sampai separah itu soalnya. Jadi ini pertanyaan masih lumayan ya. Ada yang sudah expert jatuh cintanya tuh sampai dalam sujud malam aku sebut namamu. I don't know about it, tapi sebut nama di dalam doa itu benar-benar akan nambah, menyuburkan benih-benih perasaan kita terhadap seseorang yang belum tentu baik bagi kita menurut Allah. Karena baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Wa asa an takrabu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sama sesuatu padahal itu sangat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat bagimu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu maha mengetahui. Jadi kamu jangan sok tahu untuk sebutin, wah dia pokoknya baik, dia pokoknya solid, dia pakainya perfect. Ini ya Allah jodohku. Aku nggak bertanya mana jodohku yang terbaik ya Allah, tapi aku minta dia ya Allah untuk jadi jodohku. Ada yang doanya sampai kemudian bersikeras seperti itu. Artinya apa? Emang bener-bener tumbuh perasaannya sudah sangat subur, udah mengakar kuat bahkan. Kalau udah demikian, sebut nama dalam doa makin akan bikin subur itu benih-benih perasaan di dalam hati kita. Dan tanpa sadar itu masuk alam bawah sadar kita. Harapan yang semakin tinggi tidak disertai dengan keimanan dan pelaksanaan yang wajar, maka yang terjadi ketika kenyataan tidak sebanding dengan harapan, patah, akhirnya tumbuh kekecewaan. Kata Ustaz Salim Wafilah dalam sebuah kajiannya dikatakan bahwa harapan tanpa iman adalah kekecewaan yang menunggu waktunya. Wow, seru kan? Jadi saya cenderung ke situ. Jadi nggak usah berharap berlebihan kepada makhluk, kalau pada akhirnya si makhluk nggak bisa memberi garansi apa-apa di masa depan. Yang bisa memberi garansi di masa depan itu cuma Allah. Iya, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi nanti, terutama nanti. Kita cuma ngertinya saat ini dia baik, saat ini dia solih, saat ini dia begini begitu, tapi di nanti kita nggak ngerti. Sampai di sini udah sama-sama sepakat kan ya. Dan untuk apa ya, kondisi pengalaman seseorang itu juga nggak sama juga sih. Ada beberapa yang berhasil menikah dengan sebut nama dalam doa, berarti Allah ridho dengan apa yang dia inginkan. Atau barangkali ekspektasi prestasi yang kemudian juga disebut oleh si pendoa, ketika berhasil udah jadi jodohnya, ternyata menemukan kenyataan atau realita-realita yang tidak sama. Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu. Saya cuma pengen
ingetin lagi. Terus kemarin pengennya banget sampai sebut nama dalam doa, nggak malu apa inget itu gitu. Iya loh, kadang kita itu kayak ngeyel banget gitu ya, walaupun ada yang ngeyelnya itu sama Allah diijabah gitu ya, tapi iya kita nggak ngerti sih. Allah memang beda gitu sama makhluk. Kalau makhluk ditekan terus, bukan ditekan ya, kan kalau karyawan minta sama bos terus ngeyel gitu, kira-kira gimana sih? Ya kayak gitulah gitu. Tapi Allah enggak begitu. Cuman kita aja manusia ada adabnya dong, ada akhlaknya ketika kita berdoa gitu kan. Banyak referensi mengatakan bahwa doa itu sebut secara umum gitu kan. Ya Allah, jika dia baik bagiku, baik agamaku, maka jadikanlah dia jodohku. Jika dia nggak baik buatku, buat agamaku, buat masa depanku, maka ya Allah, jadikan kerelaan hati terhadap apapun ketentuan. Mungkin itu doa dalam istiqoroh gitu ya, bahasa sederhana ini demikian. Itu disarankan dalam berbagai referensi begitu, untuk meminta atau berdoa dengan kalimat-kalimat yang umum. Tidak ada yang sampai sebut nama di dalam doa. Barangkali ini juga mengurangi hal-hal yang seperti ini gitu ya, yang kemudian saya sampaikan sebelumnya itu. Iya, ada juga yang sampai menikah, sampai akad nikah dengan doa-doa yang kemudian dilantunkan setiap harinya. Mungkin bertawasul melalui doa-doa ini, Allah ijabah gitu ya. Ya Allah, dengan ketungguhan, kesungguhan, keistiqomahan, dengan amal-amal solehku, maka jadikanlah dia jodoh. Ada yang sampai demikian loh. Kayak maksa banget gitu ya. Ini kalau saya jadi bosnya terus kemudian dipaksa-paksa gitu, ini karena saya manusia biasa gitu kan, hamba yang banyak kurangnya gitu. Kalau dipaksa-paksa, bos mobil dong bos mobil dong bos, nih mobil lempar gitu. Gimana dikasihnya doa sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi dengan cara dilempar, atau dikasihkan dengan cara yang slow. Nih loh, atas kesabaranmu, atas kesopananmu, kamu ku kasih mobil dengan seri yang terbaik, dengan merek yang terbaik saat ini. Mungkin begitu juga kali ya, tapi Allah lebih tahu daripada kita gitu ya. Tapi ada etika, ada adab-adabnya kita dalam doa. Yang terakhir, bukannya nggak boleh nih tadi ya, bukannya nggak boleh, bener nggak boleh. Cuman karena emang nggak ada larangan gitu ya, tetapi juga nggak ada tuntunannya, sehingga kalau kita suka sama orang ya jangan sampai sedemikiannya lah, paling enggak ya, kan belum tentu jadi jodoh kita. Pun kalau jadi jodoh kita, sebut nama dalam doa itu yang diperbolehkan. Barangkali kalau saya pernah menemukan referensi dari teman-teman dari Ustadz yang soleh juga mengatakan bahwa mungkin anaknya, istrinya, ya Allah jadikan anakku adalah misalnya si fulan, ini jadi seseorang yang kemudian ahli ilmu, ahli zakat, ahli sholat, dan seterusnya. Itu boleh, karena emang kecintaan terhadap orang tua terhadap anak mungkin beda kali ya. Ya Allah jadikan bapakku fulan menjadi engkau terima segala amal perbuatan baiknya, engkau ampunkan segala dosa-dosanya. Nah seperti itu mungkin boleh. Tetapi kalau sampai ya Allah jadikan dia jodohku, ini kayaknya menginginkan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi sesuai dengan permintaan kita sebagai hamba. Nah ini kayaknya kurang sopan kali ya, bukan kurang ajar, terlalu kejam kali ya. Kalau sampai saya bilang kurang ajar, walaupun supaya kita itu kalau sebut kriteria bukan nama gitu ya, kalau kita sebut poin-poin yang akan jadi jodoh kita bukan namanya, itu kita termotivasi untuk menuju ke arah sana. Jadi memantaskan diri itu demikian yang saya sebut di awal tadi, tentang boleh dengan cara memantaskan diri. Kalau kemudian tidak boleh karena kita sudah siap menikah, nah gitu kan. Nah memantaskan diri itu begini nih, yang kemudian saya pengen bahas adalah kalau kita sebut kriteria, ya Allah jodohkan saya dengan orang yang hafal Al-Quran, ya Allah jodohkan saya dengan seseorang yang mungkin ahli di bidang ekonomi misalnya, kan itu cuma kriteria. Ya Allah jodohkan saya dengan seseorang yang memiliki selera humor yang bagus gitu, biar nggak krik-krik, soalnya saya udah krik-krik ya Allah gitu. Mungkin dengan kriteria ini
sepertinya lebih masuk akal deh daripada sebut nama dalam doa. Karena kalau sebut nama kan udah merek. Kalau nggak merek ini, kalau nggak judulnya si ini, saya nggak mau ya Allah. Itu kan kayak kurang ajar gitu ya. Nah, kalau kita sebut kriteria, maka ada kecenderungan kita untuk berusaha memantaskan diri sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan. Contohnya, kalau kita pengen jodoh kita hafiz Quran, maka ya kita akan berusaha memantaskan diri untuk berusaha menghafal Quran, untuk mencintai Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini aja udah satu poin. Pengen jodoh hafal Al-Quran, ini kita dapat 5 poin yang luar biasa loh ya. Nah, gilian, tapi kalau kita sebut merek, udah dapat mereknya, ya udah. Akhirnya nanti kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, nyesel. Kan sayang kalau demikian. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bijaksana, sama-sama dewasa, sama-sama menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Karena porsi kita sebagai hamba, maka jangan melampaui sesuatu yang kemudian tidak bisa seorang hamba putuskan, melampaui kekuatan seseorang hamba untuk menilai sesuatu yang ada di masa depan sana. Hati-hati dengan itu. Allahu a'lam bishawab.